Di MC Group, akhirnya ia melepaskan keadilan demi mempertahankan kedudukannya. Tuan Chulhe dan istrinya serta Nyonya Han terlihat marah besar atas tindakan kakek yang dianggap sembarangan. Ketiganya tampak gusar karena Suke terlalu dini dan minim pengalaman terhadap perusahaan. 석희가 경영을 하겠다고 나서면 어떡하냐고. Mereka pun semakin geram setelah mengetahui kabar bahwa ternyata Prawajung ada di pihak kakek dan selama ini dialah yang mengirim pesan kepada Suke. Meskipun terpilihnya Suke adalah keputusan mutlak, namun agen top tetap berusaha menggagalkannya di acara pelantikan esok. Setelah berhasil menyaksikan cucunya tumbuh dewasa, kakek tersenyum riang dan berjanji akan hidup lebih lama lagi karena Suke yang memegang kendali perusahaan. Di hadapan Prawajung, Suke berjanji akan segera mencari pelaku sebenarnya yang telah melenyapkan sang ibu dan membebaskan orang yang tertuduh selama ini. Berdasarkan informasi dari Prawajung, Yundo diperintahkan untuk mencari napi yang telah dihukum selama 15 tahun dan terpaksa mengakui kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Narapidana yang dimaksud adalah Lim Sun yang dulunya adalah pembantu di rumah Jaerim. 그 도우미 아줌마 이름이 임순이었군요. Mengetahui siapakah yang dimaksud, Yundo mendadak lemas karena Lim Sun adalah ibunya. Tuduhan keji yang dilayangkan kepada ibunya membuat Yundo frustasi hingga melampiaskannya dengan mabuk-mabukan hingga larut malam. Ia berpura-pura baik-baik saja ketika pulang, namun Enci dan ayahnya mengerti jika Yundo mengalami tekanan yang berat. Untuk mengalihkan, ia berpura-pura syok ketika mendengar pemilik MC Group mewariskan semua kekayaannya pada Suke, bukan kepada ayahnya yang lebih berpengalaman. Keesokan paginya, Yundo mengunjungi ibunya di lapas atas nama pengacara Hayundo. Agar agen top tak dapat melacak keberadaannya, ia sengaja meminjam mobil milik Inspektur Oh karena mobil operasionalnya telah dipasangi kamera pengintai. Sebenarnya, ia terlahir dengan nama Taiho dan ibunya selalu melarangnya berkunjung lantaran takut dengan ancaman Nyonya Han. Setelah 15 tahun lamanya tak berjumpa, Lim Sun tak mengenali putranya sendiri dan mengira bahwa ia adalah pengacara yang memang ditugaskan oleh Nyonya Han. MC 그룹 변호사님이 왔다고 하던데. Tak kuasa menahan tangis di hadapan ibunya, Yundo mengaku bahwa ia adalah Taiho, putranya yang selalu merindukan ibu. Ia menegaskan akan membuka kembali kasus kematian Nyonya Jaerim dan berjanji akan membebaskan Lim Sun. Namun ibunya menolak dengan tegas lantaran ia takut jika Nyonya Han nanti akan mencelakai putranya. 안 돼, 태호야. 그러면 안 돼. Saking terkejutnya dengan keadaan yang terjadi, Yundo berhari-hari tak datang ke kantor dan tidak bersedia menerima telepon dari Suke. Namun dengan segenap tekad, ia akhirnya bersiap mengantar Suke untuk menemui ibunya dan mengaku bahwa tahanan Lim Sun adalah ibu kandungnya. Walau sempat marah dan mengira bahwa tujuan Yundo mendekatinya hanya untuk balas dendam, namun akhirnya Suke luluh dan percaya jika Yundo memang tidak berniat apapun terhadapnya selain murni urusan pekerjaan. Pertama kalinya, Yundo berani menceritakan kisah kelamnya pada Suke, bahwa 15 tahun silam setelah ibunya dipenjara, ia ditelantarkan oleh pamannya yang telah mengambil uang kompensasi dari Nyonya Han. Ia hampir saja menceburkan diri ke dalam sungai, namun pemilik kedai menyelamatkannya dan merawatnya hingga dewasa. Ayah angkat itulah yang mengubah identitas Taiho menjadi Yundo, yang sebenarnya adalah putra pemilik kedai yang telah meninggal dunia, namun kematiannya belum tercatat di negara. Selama ini ia telah menderita cukup lama lantaran kasus ibunya dihapus oleh kejaksaan dan berkasnya pun disembunyikan oleh pihak polisi. Semua itu rupanya dilakukan atas perintah Nyonya Han sebagai pimpinan agen top. Saat ini Suke telah menemukan orang yang satu tujuan dengannya dan mereka akan bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. 15 tahun lamanya Suke hidup tak tenang. Ia merasa terbuang, namun 24 jam dipantau oleh agen top. Saat berupaya mencari informasi terkait ibunya, situs beritanya pun sudah dihapus. Hidupnya selalu dalam kekangan dan satu-satunya tempat yang aman baginya untuk menemukan informasi adalah di dalam klub VIP. Di Amerika, ia bahkan dijuluki sebagai mania klub karena tak pernah pulang ke apartemennya.
Saat bersama Yundo, Suki bertekad untuk mengambil alih top agen dan menghancurkannya. 도 나랑 생각이 다를 것 같지 않은데. Top agen berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah Suke menjadi CEO di rapat Dewan Pemegang Saham. Mereka ditugaskan untuk mencari kelemahannya sebelum wanita itu menduduki jabatan. Agen Lee bergerak menghasut salah satu pemegang saham tertinggi dengan mengancam akan membocorkan perselingkuhannya di hadapan publik. Selanjutnya, ia mengadakan meeting rahasia dengan para investor asing yang cukup berpengaruh. She's known for a freewheeling personality. Mengetahui rencana top agen, Suke lalu menemui Nyonya Han dan mencecar alasannya yang pernah mengkhianati sang kakek. Ternyata selama ini, ambisinya adalah menjadi orang yang paling berkuasa dan mengendalikan para pemimpin. Dengan nada meremehkan, ia sesumbar akan berada di pihak Suke jika berhasil terpilih menjadi CEO. 먼저 주주총회에서 대표이사가 되셔야죠. Tak terima akan keputusan kakek, Yongso melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa seorang violin yang merendam kakinya dalam es batu sembari memainkan sebuah lagu. Ia meratapi nasibnya di hadapan Wanjun yang gagal menjadi CEO setelah kehadiran Suke. Sikap keji ibu tirinya itu membuat Suke marah dan menghinanya sebagai psikopat. 이건 예술이 아니라 고문이지. Spontan Yongso menamparnya, namun ia justru berpura-pura jika Suke berlaku kasar kepadanya. 이모 땡기지 마라. Tuan Chula yang mendengar keributan langsung berteriak dan menyalahkan putrinya. Ia juga melontarkan kalimat kasar, berharap Suke tak pernah dilahirkan karena keberadaannya hanyalah membawa petaka. Gadis itu pergi setelah menolak untuk meminta maaf pada ibu tirinya, hingga Yongso semakin marah dan memaki suaminya karena tak becus mendidik anaknya sendiri. 며느라고 성격만큼도 없는 기집애가 어떻게 회사를 운영을 해? Karena Wanjun gagal mendapatkan posisi CEO, Nona Seujin meminta agar suaminya segera menceraikannya. Ia tak ingin lagi hidup dalam penderitaan. Selama ini, ia cukup bersabar menghadapi perlakuan dingin sang suami yang tak pernah mencintainya. Namun Wanjun bersikap kasar dan menolak untuk bercerai, serta mengancam akan menarik semua fasilitas yang ia berikan untuk keluarga istrinya. Demi meraih simpati publik, Suki berlanjut mendatangi kantor Newspad dan mengadakan siaran langsung di internet. Ia mengumumkan ke seluruh negeri bahwa meskipun masih muda, dirinya layak untuk menjadi pewaris perusahaan milik kakeknya. Tak butuh waktu lama, berita tentangnya tersiar seantero negeri dan mendapat sambutan positif dari Hayalak. MC그룹 회의를 쌓였던 외동딸 대표이사 충격. Hal itu pun seketika memicu kemarahan Nyonya Han hingga tim agen top bersiap membuat berita tandingan untuk menyerangnya esok hari di pertemuan Dewan Direksi. Keesokan harinya, rapat Dewan Pemegang Saham akan segera dimulai. Namun setelah para anggota berkumpul, ternyata Suke yang dinantikan tidak kunjung datang. Ternyata ia dikabarkan mengemudi dalam keadaan mabuk hingga mengganggu lalu lintas, dan beritanya pun telah tersebar luas. Karena dinyatakan positif mengkonsumsi minuman, Suki harus digelandang ke kantor polisi. Ternyata petugas sengaja dikerahkan pagi-pagi oleh top agen untuk operasi di dekat rumahnya dan mencegah pelantikannya sebagai CEO. Padahal ia sebenarnya tidak mengkonsumsi minuman, namun menderita suatu sindrom, yakni keadaan unik yang mana penderitanya mengalami kondisi serupa pemabuk. Pemicunya tak lain karena dirinya mengkonsumsi gula berlebihan yang dicampur ke dalam jusnya. Akibat ditangkapnya Suki, ia harus tersisih dari kandidat CEO dan akan digantikan oleh ayahnya. Berita penangkapannya pun telah ramai tersebar menjadi pencarian teratas. Bahkan agen top menambahkan narasi keji bahwa Suki adalah ratu klub yang merestui perkawinan sesama jenis di Amerika. Hal itu pun membuat namanya semakin buruk di mata publik. MC 차사대 주자 주총나 음주운전 적발. Semua kalangan membahasnya, tak terkecuali ayah Yundo dan Enci. Meski orang lain menyudutkannya, namun Yundo berusaha untuk tetap berada di sisinya. Ia menghiburnya lewat telepon setelah memberinya sebuah buku sastra puitis. Kiasan indah dalam tulisannya membuat Suki merasa tersentuh hingga keduanya bisa tersenyum sepanjang malam. Saat anggota keluarga lain merasa puas ketika Suke gagal dilantik, kakak Kwanso adalah satu-satunya orang yang kecewa padanya. Selama menjadi sutradara, ia tak pernah mendapatkan dukungan dari siapapun, dan Suki adalah satu-satunya investor harapannya.
Berbeda dengan Wan Jun yang ambisius dalam urusan bisnis, Wan Su dipandang sebelah mata dan dihina oleh adiknya sendiri karena hanya bisa menghabiskan uang demi seni. 안 부끄러워? Keesokan harinya, Yundo berhasil memberikan sejumlah bukti bahwa Suki bukanlah pemabuk, namun ia menderita sindrom unik hingga akhirnya terbebas dari tuntutan. Merasa lega setelah ditemukannya bukti, pada akhirnya kakek sendirilah yang menghadapi Chulhe dan memintanya untuk menghentikan keserakahan dan lantas menyerahkan jabatannya pada Suki. Tak sampai di situ saja, kakek juga memberi peringatan pada Nyonya Han agar tidak berbuat terlalu jauh. Ia pun merasa menyesal telah merekrutnya sebagai payung hukum di MC Group. 밤사로 그냥 남았어야 했어. Demi menambah dukungan, Suki dan kakek mengundang 3 pemilik saham tertinggi untuk mengadakan pertemuan khusus di rumahnya. Setelah melihat bukti jika Suki tidak bersalah dan membaca riwayat pendidikannya di Amerika sebagai mahasiswa pendidikan tertinggi, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk mendukung Suki. Jamuan istimewa di acara pertemuan mendadak hancur saat kakek tiba-tiba mengalami serangan jantung setelah Nyonya Han menelponnya. Kondisi kakek semakin drop lantaran pelayan menyuguhkan hidangan yang pantang dimakan oleh penderita jantung. Ternyata makanan tersebut sengaja direncanakan oleh Nyonya Han. Seusai ia mendapatkan laporan medis dari Dr. Hong, tak lama kemudian kakek dinyatakan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Meski awalnya Tuan Chulhe berniat mengadakan prosesi pemakaman secara luas dan mengundang semua kolega, namun ternyata kakek harus dimakamkan secara senyap tanpa diketahui publik lantaran Nyonya Han terus melarangnya. Menurutnya, jika kabar pemakaman kakek disebar secara luas sebelum terpilihnya Chulhe sebagai CEO, maka akan mempengaruhi penurunan saham sekaligus memantik rasa kecurigaan partner bisnis yang menduga bahwa kematian mendiang sengaja dimanipulasi demi suatu kepentingan. Di acara pemakaman, Suki adalah satu-satunya orang yang menangis ketika mengantar sang kakek ke peristirahatan terakhirnya. Di masa remajanya, saat merindukan kasih sayang ayah yang tak pernah ia dapatkan, sang kakeklah yang bisa memberikannya. Namun banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya setelah kakek memintanya untuk tinggal di istana megah bersama ayahnya dan putra-putranya dari istri yang lain. Di mata kakek, hanya Jaerimlah satu-satunya menantu sah yang diakui keberadaannya, sementara Yongso seharusnya didepak dari keluarga. Namun pada kenyataan justru berkata sebaliknya. Dalam diamnya, Nyonya Han mengingat sewaktu pertama kali ia diterima di MC Group dan memenangkan tender proyek dari pengusaha Timur Tengah. Kala itu, kakek begitu memujinya dan berharap ia akan menjadi kekuatan terbesar dalam perusahaannya. Suke mencoba mencari tahu kalimat apa yang dilontarkan oleh Nyonya Han pada kakeknya hingga pria itu mengalami serangan jantung. Salah satu langkah cepat yang diambil Nyonya Han dalam menyingkirkan Suke adalah dengan mendepak beberapa pendukungnya. Ia ingin Suke merasa kesepian tanpa arah. Secara bersamaan, ia juga memecat pengacara Yon dan perawat Jung lalu mengirim mereka ke luar negeri agar terputus akses dari Suki. 평생 감시하겠다는 거네요. Tak sampai di sana, ia juga mengangkat Yundo sebagai staf inti di agen top agar pengacara itu lebih bergantung padanya dibanding berpihak pada Suki. Alih-alih memecatnya, Nyonya Han justru memperalatnya karena ia adalah pengacara ambisius dan bisa diandalkan. Sejujurnya, Yundo benar-benar menentang cara Nyonya Han yang berniat mengirim Suke kembali ke Amerika dan melarangnya menyentuh urusan perusahaan. 새 시대의 방식은 이렇게 폭력적인 겁니까? Kembali dihadapkan pada situasi yang membingungkan, Yundo sedikit tertarik menerima tawaran dari Nyonya Han. Ia pun melakukannya demi menemukan informasi terkait kematian Nyonya Jaerim yang berkasnya pasti tersimpan dalam komputer canggih top agen. Di ruang kerja ayahnya, Suki dipaksa Nyonya Han untuk menandatangani pengalihan hak manajemen dan menyerahkan seluruh sahamnya pada ayahnya. Setelah berhasil mengakuisisi saham milik Tuan Sin dan Tuan Choi, kini ayahnya menjadi pemegang saham tertinggi atas Suke dan satu-satunya kandidat yang layak menjadi pemimpin. Suke bersedia menandatangani kontrak tersebut asalkan Nyonya Han mengakui
bahwa ia sengaja mencelakai kakek dan merekam ucapannya barusan. Namun sialnya, rekaman Suke ketahuan hingga ponselnya direndam ke dalam kopi oleh Nyonya Han. Dengan terpaksa, pada akhirnya Suke menandatangani perjanjian pengalihan tersebut. Ketika mencoba mencari perlindungan hukum, ia merasa telah kalah lantaran Yundo berhasil direbut masuk ke dalam staf agen top. Dalam amarahnya, Suke melempar bekas makanannya ke dalam akuarium yang berisi ikan mahal peliharaan ibu tiri. Spontan keisengannya itu pun sukses membuat si ikan mati, hingga kematiannya itu menjadi peringatan darurat yang begitu ramai tersiar di seluruh agen top. Pukul dini hari, para stafnya bergerak untuk menghadiri pemakamannya. 특히 보안에 신경 써. 네. Ikan itu justru dimakamkan secara mewah untuk menarik para kolega bisnis. Presiden direktur dari berbagai perusahaan pun diundang oleh Yongso, bahkan jajaran menteri hingga duta besar pun turut mengiringi prosesinya. Suki merasa tersinggung karena pemakaman seekor ikan jauh lebih megah dibandingkan kakeknya yang dimakamkan secara sembunyi-sembunyi. Untuk memancing keributan, Suki sengaja menggunakan pakaian serba merah di tengah upacara dan melempar mawar ke kolam dan lantas bertepuk tangan melihat air mata ibu tirinya yang kehilangan hewan peliharaan. Di malam sebelumnya, setelah Suke menandatangani surat pelepasan saham, ia bertemu dengan Yundo. Ternyata ia merekam perbincangan antara Yundo dengan Nyonya Han dan menyerahkan hasil rekaman tersebut pada Yundo. Keduanya membahas langkah selanjutnya yang harus diambil. Saat itu, Suke menyarankan agar Yundo menerima tawaran bergabung dengan perusahaan top. Namun Yundo masih enggan melakukannya. Suke terus meyakinkannya, jika ia bergabung dengan top agen, maka ia bisa mencari berkas kasus ibunya dan informasi rahasia lain, sehingga ia bisa membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. 네가 원하는 살인사건 자료 다 찾을 수 있을 거야. Sementara Yundo berada di sana, Suki akan berakting sebagai pewaris yang menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Setelah mendengar nasihat itu, Yundo langsung bertemu dengan Nyonya Han Jae-kuk dan menyatakan kesediaannya bergabung bersama Top. Nyonya Han Jae-kuk mengajaknya ke ruangan monitor di ruangan itu. Ia sibuk mengawasi dan mengendalikan setiap kegiatan anggota keluargamu. Tak ada detail sekecil pun yang dilewatkannya. Ia juga mengatur keuangan setiap anggota keluarga. Contohnya, ketika tim melapor padanya bahwa Wangso sedang menghabiskan uang untuk proyek filmnya, Nyonya Han Jae-kuk segera memberi perintah untuk memblokir kartu kredit milik Wangso. Ia juga mengetahui kegiatan sehari-hari baik Sujin yang sibuk kursus memasak selain berbelanja. Dan tentu saja, ia tetap mengawasi Suki, si pemberontak. 제재 돌입했다. 임기사 오늘부터 계속해서 나갈 겁니다. Menyadari kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Han Jae-kuk, Chul Hye mulai berpikir panjang. Di lain sisi, keberadaan Han Jae-kuk sangat menguntungkan karena ia bisa mencapai keinginannya dengan mudah. Namun di sisi lain, ia tak ingin nasibnya berakhir sama seperti pimpinan senior jika Han Jae-kuk sudah tak lagi sejalan dengannya. Dari hasil renungan itu, Chul Hye memutuskan untuk segera mengadakan suksesi bagi Wan Jun. Ia juga menyampaikan hal tersebut pada Wan Jun. Chul Hye menekankan bahwa tak ada seorang pun yang boleh mengguncang keluargamu, entah itu Han Jae-kuk atau Yongso. Ia menaruh harapan yang sangat besar pada putranya, dan tanpa diketahui siapapun, sepertinya Wan Jun memiliki impian tersendiri. Namun saat ini, ia harus merelakannya demi mewujudkan keinginan kedua orang tuanya. Semenjak kecil, Wan Jun memang dikenal sebagai anak pendiam dan penurut. Setelah Chul Hye menyampaikan keinginan suksesinya tersebut, Han Jae-kuk menemui Wan Jun untuk memastikan kesiapannya. Han Jae-kuk mengatakan padanya jika ia mengetahui apa yang terjadi dengan pernikahannya. 섹스리스로 알고 있습니다만 Mulanya ia khawatir jika rahasianya akan terbongkar. Namun ternyata, Nyonya Han Jae-kuk berasumsi jika Wan Jun memiliki wanita lain yang disembunyikan di sebuah apartemen. Hal itu pun ia duga mempengaruhi aktivitas ranjangnya bersama Sujin. Wan Jun kembali meyakinkan jika masalah pribadinya tak akan pernah mengganggu urusan perusahaan, karena selama ini ia bisa mengatasinya. 그룹에 해대는 일은 웬만하면 피하고 싶으니까요.
Selanjutnya, Nyonya Han Jae-guk bersama timnya mulai membahas strategi untuk program suksesi. Timnya cukup terkejut dengan keinginan Chulhe karena berdasarkan estimasi normal butuh waktu sekitar 10 tahun bagi Wan Chun menduduki jabatan CEO. Namun ia memaksa agar hal itu dilakukan sesegera mungkin. Tim agen top menentukan langkah awal mereka dalam mewujudkan suksesi. Mereka meminta anggota keluarga Mo untuk menyerahkan sahamnya kepada Wan Chun. 먼저 패밀리들에게 유리분 상속 포기각서를 받아야죠. 오케이. Sementara itu, Yundo tengah mengikuti Sohee ke sebuah klub malam. Bukannya berpesta, keduanya justru membahas strategi untuk melawan Han Jae-guk. Setelah Yundo menyampaikan informasi yang ia peroleh, Suki mengingatkan jika suatu saat nanti Han Jae-guk akan mempertanyakan bukti kesetiaan Yundo padanya. Tim agen top rupanya bekerja lebih cepat. Mulanya, agen Lee mendatangi Choi Nari untuk memintanya melepas saham. Alih-alih menandatanganinya, Choi Nari justru meminta 30% saham atas nama anaknya. 지금 30%? Seorang pengacara lalu menemui Bae Sujin untuk menawarkan perceraian dengan tunjangan yang besar. Namun Sujin menolak dengan alasan ia sangat mencintai suaminya. Penolakan serupa juga terjadi ketika tim agen top bertemu dengan Yongso dan Hwanso. Bahkan Hwanso bukan hanya menolak tanda tangan, namun ia juga menuntut kartu kreditnya diaktifkan kembali. 가담도 언제 보내줄 거야? Melihat langkah awal yang terhalang, Han Jae-guk mencurigai Suki adalah dalang di balik semua itu. Ia yakin jika Yundo telah membocorkan informasi padanya. Ia pun segera memanggil Yundo untuk mempertanyakan bukti kesetiaannya. Sementara itu, dua Nuspet tengah berdiskusi setelah mereka berekonsiliasi kembali. Tak ada hal lain yang mereka bahas kecuali mengenai anggota keluargamu. 사건을 당했고 범인은 가사 도우미로 밝혀졌는데 Tiap kali Guang Li bertemu dengan Yundo, ia selalu merasa asing melihatnya. Dan setelah mengingat kembali, ia rupanya pernah memiliki teman semasa SMP yang bernama Taiho. Diketahui, pria itu memiliki wajah yang mirip dengan Yundo. Setelah menilik sejarah kehidupan Taiho dan ibunya yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan, pada akhirnya kedua orang itu pun berkesimpulan bahwa Yundo adalah Taiho. 왠지 허윤도가 박태호일 것 같다 생각이 들어요. Diam-diam Yundo pergi menemui rekan polisinya dan membujuk pada rekannya itu agar mau membuka lagi kasus pembunuhan yang melibatkan sang ibu. Awalnya ia ragu untuk melakukannya, namun setelah Yundo berkata jika Suke juga akan turut mendanai penyelidikan ulang, ia pun akhirnya setuju. Yundo lalu meminjam mobil seorang rekan. Ia rupanya akan membawa Suki pergi menemui ibunya. Imsun juga menceritakan beberapa detail sebelum Ibu Suki meninggal. Ternyata sebelumnya Ibu Suki sering mengkonsumsi pil berwarna putih setiap kali ia mengalami sakit kepala. 나중에 많이 드셨어. Semakin hari, dosisnya pun semakin bertambah dan setiap kali ia meminumnya, maka ia akan tertidur selama berjam-jam. Dari keterangan Lim Sun, mereka mendapatkan nama seorang dokter sebagai orang di balik resep obat tersebut. Tanpa keduanya sadari, seseorang mengikuti mereka dan memotret keberadaannya di depan rumah tahanan. Sebagai bukti kesetiaannya pada perusahaan top, Yundo menyerahkan laporan mengenai aktivitas Choi Nari di sebuah klinik kecantikan. Dalam kesempatan itu, Nyonya Han mempertanyakan siapakah sebenarnya Yundo karena ia sudah menyelidiki latar belakangnya dan mengetahui jika Yundo yang asli sebenarnya sudah meninggal. Saat itu, ia tak bisa mengingat apa-apa sebelum dirinya diadopsi dan alasannya bergabung pada perusahaan top adalah untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Beruntungnya, Nyonya Han bisa percaya dengan ucapan Yundo. 아들을 잃은 아버지는 저를 아들로 받아들였습니다. Suatu hari perusahaan top kembali melakukan rapat untuk melanjutkan langkah mereka demi mewujudkan suksesi Wan Chun. Kali ini, Yundo mendapat tugas untuk mencegah RUU warisan disahkan, yang tentunya bisa berakibat kerugian bagi keluarga Mo. Yundo cukup senang ketika Nyonya Han membiarkan dirinya untuk membuka database komputer terkait tugasnya. Ia lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari informasi mengenai kasus ibunya, meskipun hasilnya nihil. Demi mendapatkan saham milik Nari, Nyonya Han pergi menemuinya dan mengancam akan membeberkan rahasia kecantikannya dengan menerima suntikan ilegal dari sebuah klinik. Namun Nari tak takut dengan gertakan Nyonya Han. Ia justru balik mengancam akan membawa nama Chulhe jika ia harus terjatuh. Setelah pertemuan itu, Nyonya Han memerintahkan agen Lee untuk mencari cara agar menjatuhkan Nari dan mengakhiri karirnya.
아예 보내버리는 건 어때? Betapa bahagianya Kim Bogi saat agen Lee datang mengunjunginya. Selain karena keduanya terlibat hubungan rahasia, agen Lee juga membawakannya sebuah berita besar. Tanpa menunggu waktu lama, Newspad segera merilis artikel tentang Nari yang disebutkan bahwa ia melakukan suntik kecantikan ilegal dan merahasiakan anaknya yang sebenarnya sudah remaja. Seketika